Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan derajatnya hasan. Rasulullah SAW bersabda tentang perpecahan umat, menyebut kaum Yahudi akan terpecah menjadi 71 kelompok dan golongan, dan kaum Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan, dan kemudian umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian Nabi berkata, kulluhum finnari illa wahidah, 73 umatku yang terpecah-pecah ke neraka kecuali satu saja. Siapa yang satu itu? Yang ada dalam Al-Quran surah At-Taubah tadi. Siapa yang satu itu? Yang di dalam Al-Quran surah At-Taubah tadi. Siapa yang satu itu? Yang wayattabi' sabilal mu'minin, mengikuti jalannya kaum mukminin, beriman seperti imannya para sahabat. Itulah dia, yang satu itu. Kenapa? Lihat ayatnya. Kata Nabi, lihat hadisnya. Nabi SAW mengatakan, kecuali yang satu saja yang tidak terancam dengan neraka. Sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW, yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Tidak cukupkah mengikuti Nabi saja? Cukup, tapi dengan pemahaman yang benar. Standarisasinya pemahaman para sahabat. Jadi pemahaman mereka lah yang Allah jadikan standar kebenaran pemahaman memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka disuruh kita mengikuti mereka. Ingin selamat dari neraka, ikuti aku dan sahabat-sahabatku. Jangan ikuti aku saja, menyelisihi cara beragama sahabat-sahabatku, karena sahabat-sahabatku itu yang mendidik agama mereka, yang kontrol agama mereka, yang merekomendasi benarnya agama mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti aku tidak sesuai dengan mereka, berarti tidak sesuai dengan pemahamannya Rasul. Kenapa sahabat saja tidak memahami seperti yang Anda pahami? Ini dia ma'asyiral muslimin, ayat-ayat yang sangat jelas, hadis-hadis yang sangat jelas menerangkan kepada kita keharusan mengikuti para sahabat dalam beragama. Dan jauhi mengelompokkan diri dalam kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya kita tahu mengikuti seseorang selain Nabi dan para sahabat. Siapapun yang mengajak kita bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, yang mengajak kita untuk menjadi pengikut siapapun selain Nabi dan para sahabat, jauhi kelompok itu. Karena sudah pasti mereka masuk kepada ancaman-ancaman yang ada dalam ayat Al-Quran tadi, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mengikuti jalan bukannya jalannya kaum mukminin, para sahabat. Apa yang terancam? Terancam tersesat dengan kesesatannya dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, wa sa'at masira. Ini beberapa ayat dan hadis yang bisa kita bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka mari kita berusaha selalu mengikuti derap langkah para ulama yang mengajak kita untuk kembali beragama seperti beragamanya Nabi dan para sahabat. Beragama Nabi dan para sahabat, bukan menunggangi unta pergi haji. Beda ya. Bukan masalah menunggangi unta dan pesawat, itu sarana. Cara beragama bukan apa yang dipakai ke Mekah, apa yang dipakai ke Arafah, bukan. Sebagian orang ketika kita mengajak kembali beragama seperti beragamanya para sahabat, seolah-olah kembali naik unta. Ada hubungannya. Cara beragama, bagaimana patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana mengikuti sunnah Rasul, mengamalkannya, bagaimana menjauhi hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, yang tidak diajarkan Rasul. Itu cara beragama para sahabat. Tidak beragama dengan logika, tidak beragama dengan ta'assub kabilah, tidak beragama dengan ta'assub individu yang bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar Rasul panduan utama dengan pemahaman yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara beragama bukan pesawat. Seolah-olah ketika kita mengajak beragama seperti beragamanya zaman Rasul, mengajak untuk kembali ke zaman dahulu, padahal sekarang zaman canggih, diajak kembali kepada zaman dahulu. Yang diajak cara beragamanya, bukan sarananya.
Sahabat Nabi SAW setelah wafatnya Rasul berada pada sarana-sarana yang di zaman Rasul tidak ada. Mereka terima sarana itu? Mereka terima. Mereka gunakan senjata-senjata yang untuk berperang, yang senjata itu belum pernah mereka gunakan di saat bertempur bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Agama tidak mempermasalahkan sarana digunakan apa. Maka pembodohan di zaman sekarang ketika melarang manusia mengikuti orang-orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat dengan mengatakan, masa sih kita mau berhaji, mau naik onta lagi? Dan ia katakan kepada semua yang mengajak beragama sesuai dengan agama di zaman Rasul, suruh mereka pergi haji naik onta sono gitu. Jangan naik pesawat, jangan naik mobil, jangan naik bus. Tidak ada di zaman Rasul, bid'ah. Subhanallah. Ini dia yang bisa kita sampaikan, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang kita bacakan memberikan keterangan yang jelas bahwa agama yang harus kita ikuti adalah agamanya para sahabat. Jadilah pengikut Muhajirin dan Ansar, dan jangan terpukau dengan nama. Nama itu tak ada gunanya kalau Anda tidak memiliki sifat yang ada di dalam Al-Quran, mengikuti Muhajirin dan Ansar. Wallahu alam.